Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan masih berbakti, beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita berdoa dalam hati, memohon Tuhan menyucikan kita agar kita dapat beribadah kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur pada Tuhan yang mengumpulkan kita baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Mari kita dengan penuh ucapan syukur, kita menyanyikan pujian Kami Berkumpul Memuji-Mu, Menyembah-Mu yang Kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ulangi pujian ini. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bersyukur padamu Tuhan dengan tak henti-hentinya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan Tuhan di minggu yang lalu dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau yang telah memimpin kami di minggu yang lalu, Engkau juga yang akan memimpin kami di 1 minggu ke depan ini. Kami bersyukur bersama di pagi ini, bersama dengan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan anugerahkan nafas kehidupan bagi kami dan juga kesempatan demi kesempatan di mana kami boleh banyak bersekutu bersama dengan keluarga kami. Tuhan yang menolong dan memimpin kami menjalani akan keseharian hidup kami. Agar lewat keseharian hidup kami boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami ketika dalam beraktivitas, ketika dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kami di tempat kerja dan dimanapun kami berada, ketika kami mendukakan hati-Mu lewat perkataan, perbuatan dan pikiran kami, terlebih mendukakan hati Tuhan dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang mengampuni kami, melayakkan kami, dan Tuhan sendiri yang menuntun kami lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus diingatkan bahwa kami dalam menjalani kehidupan kami berharap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau yang menuntun kami menjalani akan keseharian hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama menyanyikan pujian Ada Terang di Dalam Hatiku. Kita menyanyi bait pertama dan kedua. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, ada terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhan ku puji. Suara hati tiada terdengar, nyata tak berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak ku lihat wajahnya, ada terang di hatiku. Terang Tuhan yang sudah menaungi kita, biarlah kita boleh pancarkan lewat kehidupan keluarga kita, lewat tempat kerja kita, lewat tempat di mana kita berada. Biarlah lewat senyuman kita, lewat kehangatan kasih Tuhan, lewat pesan-pesan yang kita kirimkan kepada orang-orang di sekeliling kita, mereka boleh terus selalu memuliakan Tuhan, menguatkan mereka untuk bersandar pada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi ini disampaikan oleh penginjil Ferry Pong Andi. Kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
jalan. Kita ulangi pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku Pada hambanya kami silakan. selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami bersyukur untuk kekuatan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya karena anugerah daripada-Mu saja Tuhan. Dan pada saat ini kami juga datang di hadapan-Mu, minta ampun atas segala dosa kami. Kuduskan, layakkan kami oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu boleh kami renungkan, boleh kami baca dimanapun kami berada, karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, langkah kami. Sebab tanpa firman-Mu kami kehilangan arah di dunia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati pikiran kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kita duduk. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita tetap aman beribadah di rumah. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang iman. Tetapi iman yang kita bahas bukan seperti iman yang pada umumnya yang selalu kita dengar atau bisa jadi kita pernah memikirkan dan mengalaminya. Saya beri contoh, yaitu saya beriman dalam 1 minggu saya akan mendapatkan uang yang banyak. Dalam 1 minggu saya punya mobil mewah. Dalam 1 minggu saya punya rumah bagaikan istana. Atau iman yang lainnya, contoh yang lain yaitu saya beriman saya akan pindahkan gunung Siklop 1 cm dari tempatnya. Tetapi bagaimana ketika dasar iman kita diuji? Bagaimana dalam menjalani iman yang kita percayai itu diuji? Bagi saya ini lebih penting daripada contoh-contoh yang saya katakan tadi. Nah, kita akan belajar dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 ini dengan tema iman yang teruji. Dan saya akan membaginya dalam 3 poin. Yang pertama yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Kita akan memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dalam ayat yang pertama, surat Petrus ini ditujukan kepada orang pendatang. Orang pendatang ini adalah orang Yahudi. Di dalam terjemahan Alkitab lain, yaitu bahwa mereka ini diusir bahkan dianiaya, sehingga mereka meninggalkan tempat mereka, Yerusalem, daerah Yahudi, karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Pasti sangat berat Bapak Ibu Saudara, ketika mengambil suatu keputusan dan konsekuensinya adalah harus dianiaya, diusir dari daerah sendiri, karena mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Beberapa bulan yang lalu di YouTube juga sempat viral. Seorang wanita di daerah Sumatera karena percaya kepada Yesus Kristus akhirnya dikucilkan dari keluarganya. Petrus pun pernah mengalami hal ini, yaitu dasar imannya diuji. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bukankah orang ini pengikut Yesus? Jawab Petrus, bukan, saya tidak mengenal dia, saya tidak mengenalnya. Namun bersyukur, Petrus bertobat dan kembali percaya dan menguatkan kita semua melalui suratnya di hari ini. Karena Petrus sangat memahami kasih karunia Tuhan, maka itu Petrus menulis surat ini dengan tujuan untuk menghibur dan menguatkan dan mengingatkan jemaat sebagai pendatang, bahkan kita juga. Di dalam konteks di sini yaitu 5 daerah, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai penghiburan dan kekuatan kepada jemaat pendatang, Petrus memberikan sebuah pandangan teologi yang sangat indah dan hal yang terkandung saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa perhatikan di ayat yang kedua, kalimat penghiburan dan pandangan teologi yang Petrus berikan kepada kita. Bahwa saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kitalah orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain bahwa Allah Bapa lah telah memilih saudara sejak semula dan mengetahui bahwa kita akan menjadi anak-anaknya. Jadi hal ini dari semulanya sebelum kita ada, sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Tuhan memilih kita sudah ada di dalam rencana kekal Allah yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Yang kedua, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita, di dalam hati saudara, menyucikan kita melalui darah Yesus Kristus dan memungkinkan kita untuk taat
dan menyukakan hati Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Hal yang ketiga juga sangat jelas, bahwa ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan bahwa semoga Allah memberkati kita dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kita makin bebas dari kekhawatiran dan ketakutan dalam mengikut Yesus Kristus. Petrus melanjutkan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena rahmat-Nya, anugerah-Nya yang besar, kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali dan mendapat keselamatan sama sekali bukan karena usaha atau pekerjaan kita, tetapi semua karena rahmat dan anugerah Tuhan saja, melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita dilahirbarukan semua karena rahmat Tuhan. Yang dulu kita manusia yang lama, sekarang menjadi manusia yang baru. Yang dulu kita adalah seteru Allah, sekarang kita dimampukan menyukakan Tuhan dari hati, pikiran, bahkan sikap, bahkan seluruh bidang kehidupan kita. Saat kita pun percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan dan memiliki pengharapan, yaitu jaminan keselamatan atau hidup kekal bersama Allah. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-4. Nah, semuanya ini pun adalah rahmat dan anugerah Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dipelihara, dijaga dengan kuasa yang besar dan kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa. Karena iman percaya, karena dasar iman yang kita miliki. Itu ada di dalam ayat yang ke-5. Sungguh luar biasa hal yang terkandung di dalam saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh ajaib rencana kekal Allah, anugerahnya kepada kita bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar kekuatan penghiburan kita saat dasar iman kita diuji. Hal yang kedua, ketika iman kita diuji, yaitu iman di dalam pencobaan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ayat 6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun kita mengalami kesukaran, duka cita, kesulitan sekarang ini. Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu. Kenapa kita disuruh bergembira? Karena kita memiliki pengharapan yang tidak dapat binasa. Yang ada pada poin yang pertama tadi. Tuhan sudah memilih kita dan memberikan kekuatan dan memelihara kita dengan kuasa-Nya yang besar. Sekali lagi itu tadi yang sudah kita bahas di dalam poin yang pertama. Jadi bergembiralah. Sekalipun kita mengalami kesukaran, duka cita, kesulitan, baik hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok yang kita tidak tahu. Karena dalam menjalani iman kita, ya memang harus diuji melalui kesukaran, kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, pencobaan itu akan terus ada. Mulai yang kita anggap ringan, bahkan sampai yang kita anggap berat. Tetapi inilah yang Tuhan mau, inilah kehendak Tuhan. Menjalani iman percaya kita harus diuji melalui pencobaan, kesulitan, kesukaran. Semua ada tujuannya. Apa maksud dibalik semua itu? Apa tujuannya? Ada tujuan dan maksudnya. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang pertama adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah lebih menghargai iman kita daripada emas.
Bagi Allah, keyakinan atau iman percaya kita lebih berharga daripada emas. Namun jangan sampai kita hanya mengaku-mengaku percaya saat keadaan aman-aman saja. Tetapi ketika dalam keadaan kesulitan, duka cita, kesukaran, apakah kita tetap menjalani iman kita dan tetap bertahan dalam iman di dalam Yesus Kristus? Maksud dan tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya percaya bahwa pujian, kemuliaan, dan kehormatan yang Tuhan berikan tidak ada bandingnya dengan pujian, penghormatan, kemuliaan yang manusia berikan di dunia ini. Bahkan saya belum pernah membaca dalam Alkitab, Tuhan memuji orang yang melakukan mujizat karena iman. Bahkan Tuhan mencelanya. Saya tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku. Tetapi Tuhan berkenan kepada iman yang tetap setia, walau dalam kesukaran dan kesulitan. Karena inilah kehendak Tuhan dan inilah panggilan kita. Untuk inilah kita dipanggil. Maksud dan tujuan dari cobaan, kita bisa juga lihat itu di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 22 dan pasal 3 ayat 4. Dikatakan demikian, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu yaitu bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Di pasal 3 ayat 4 di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan juga demikian. Mereka itu ada di sana, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Nah, inilah maksud dan tujuan dari cobaan, kesukaran, kesulitan, bahkan duka cita yang kita alami. Poin yang ketiga yaitu iman di dalam kasih dan setia. Iman di dalam kasih dan setia. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan di ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Pernah saya mendengar kalimat seperti ini. Lebih baik kita percaya ada Tuhan daripada pada akhirnya kita mendapati, lebih baik kita percaya ada Tuhan dan pada akhirnya kita mendapati ternyata tidak ada Tuhan. Daripada kita tidak percaya ada Tuhan, namun pada akhirnya kita mendapati ternyata ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini saya bukan menyatakan atau mengajak atau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi maksudnya adalah sekalipun kita belum pernah dan belum sekarang ini melihat Tuhan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Dan kita tetap mengasihi dan setia kepadanya sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Atau sampai dia memanggil kita kembali, entah hari ini, besok, atau hari yang kedepannya. Sulit bagi orang lain atau akal manusia untuk mau mengasihi apa yang tidak mereka lihat, percaya kepada apa yang tidak mereka lihat. Namun Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan bagi kita yang percaya, itulah iman kita. Sekalipun kita belum pernah melihat, belum sekarang ini melihat Tuhan, tetapi kita tetap mau mengasihi
dan percaya kepada Yesus Kristus melalui kasih dan setia kita kepadanya. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, bukti kasih dan setia kita kepadanya seperti apa itu? 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, sebagai tanda bahwa kita mengenal Allah dibuktikan melalui menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Menuruti dan melakukan perintah Tuhan itu seperti apa? Ya, kita saling mengasihi, saling menolong, membawa damai, bukan membawa kericuhan, bukan membawa bom. Tetapi saling menolong, saling mengasihi. Bahkan kita juga hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Melakukan buah roh. Kepercayaan kita juga dibuktikan kita tetap setia walaupun cobaan dan tantangan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita setia sampai akhir hidup kita. Jadi iman kita diuji. Sekalipun kita tidak melihat Dia, namun kita mau mengasihi dan percaya kepadanya melalui melakukan perintah Tuhan dan taat setia kepada Tuhan selama kita ada di dunia ini, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, serahkanlah dirimu dan percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang juga memberikan kepada kita kekuatan dalam ujian, cobaan yang kita hadapi, sambil terus melakukan perintah Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengasihi dan percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini membuat iman kita semakin teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Dalam KPPK 214 kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mengikut Yesus Keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, Ku tetap ikut, walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. salib di depan dunia ku tinggal. Di depan dunia ku tinggal. Salib di depan dunia ku tinggal. Salib di depan dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Untuk doa firman Tuhan dan doa syafaat akan dipimpin oleh pendeta Yeremia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, uji terus dan teguhkan kami melewati berbagai keadaan situasi hidup yang kami hadapi, alami sebagai orang percaya kepadamu. Engkau terus menguduskan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, menghibur, mengingatkan, mendorong kami terus hidup dalam kesetiaan nanti sampai kami disempurnakan. Pada Tuhan pada hari ini kami serahkan hidup kami, diri kami pribadi dan keluarga, istri, suami, anak, orang tua, pekerjaan, kesehatan kami,
hidup di masa pandemi COVID-19 dan masa depan kami. Tuhan, Engkau beranugerah memampukan kami melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Engkau menghindarkan dari kami hal-hal yang membahayakan, merugikan, mengancam. Kalaupun Engkau mengizinkan itu terjadi, kiranya kami boleh semakin diuji, dimurnikan, semakin teguh dan kuat dalam Tuhan. Kami berdoa dan serahkan untuk saudara-saudara kami dalam pelayanan mereka sebagai tugas kesehatan. Kami serahkan kepadamu untuk Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Wataha dari Foni Persulesi, Pak Harul Manugan, dari Ayu Palimbunga. Kami juga serahkan padamu Pak Albinus Kobis, Bu Elim Ngayun, Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Saudara Tedion Kusbin, Saudari Grace Tauran. Untuk Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyane, Yang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, untuk Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas, Bu Sopi, dalam pengabdian kasih mereka melayani, dalam setiaan mereka, kami mohon lingkupi mereka dengan kasih rahmat-Mu, tubuh jiwa roh mereka, dalam berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan, juga atas pasien-pasien lain dalam pelayanan mereka dan anggota keluarga. Bahwa tekanan, keadaan yang mereka hadapi, Tuhan pakai terus jadi berkat. Kau melihara kami yang bertugas juga secara bebas keluar masuk di kota Jayapura ini ataupun di luar itu. Saudara kami yang juga diwajibkan dan masih pulang pergi ke kantor, Tuhan Kau lingkupi dengan kasih rahmat-Mu dalam pergaulan, kontak dengan sesama. Mereka menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, aturan protokol kesehatan. Boleh menolong mereka dipelihara. Tapi kami mohon lebih daripada itu, Tuhan, Kau mengasihani hamba-hamba-Mu, kami semua. Lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami terpelihara dan diberkati oleh Tuhan di masa sukar ini. Miserahkan untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Jumlah mereka ada yang berkurang, ada saudara kami yang meninggal, ada yang menderita lebih berat, ada yang disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan bekerja dalam semua pengalaman ini mendatangkan kebaikan. Miserahkan anggota jemaat kami dengan keluhan dan sakit, nyakit yang mereka alami, mereka derita. Tuhan, apapun itu Engkau bersama. Jangan sakit bawaan yang ada pada mereka juga menjadi berat karena adanya COVID-19. Kau melindungi dan menjaga melewati hari-hari yang tidak mudah. Kami serahkan untuk persiapan diri hati kami berbakti di gereja pada waktu Tuhan. Engkau dimuliakan. Kau memberkati pejabat pemerintah kami dalam urusan mereka mengelola pandemi COVID-19 ini. Ketaatan seluruh warga negeri ini, Tuhan berkati. Dari Presiden dengan wakil dan para menteri dengan wakil mereka. Gubernur-gubernur di tiap daerah juga wali kota dan bupati. Dalam urusan penanganan COVID ini, Tuhan pakai mereka menjadi berkat. Ada orang-orang yang mengganggu keamanan keselamatan bangsa dan negara. Kami mohon Tuhan Kau juga melindungi, menjaga dan menghindarkan, jauhkan mereka. Mengaruniakan kami keamanan, damai sejahtera, keselamatan. Kami bawa padamu untuk persembahan jemaat, persembahan syukur. Kiranya diperkenan, dikuduskan oleh Tuhan, dipakai dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Apa yang masih ada pada kami, Tuhan tolong kami dengan hikmat dari Tuhan, mengatur, mengelola, menggunakannya. Cukup untuk hidup kami, juga dalam perhatian kasih kami dengan sesama menjadi berkat. Pada Tuhan kami serahkan diri dan doa kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan sumber segala berkat. Kembali ke dalam hidup kita hari demi hari, melewati berbagai ujian, cobaan, tekanan, pergumulan yang berat, masalah-masalah yang tidak mudah. Tuhan akan terus memproses, membentuk kita, menambahkan pengenalan kita kepadanya, mendewasakan kita. Alamilah berkat-berkat-Nya dalam hidupmu hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Saya akan menyampaikan dua warta. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Saudara Arif Gunawan dan Saudari Elviana Raharjo yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2020 di Kalam Kudus, Makassar. Mereka dibimbing, dibina sejak Januari 2020. Sudah menikah di Makassar. Tuhan memberkati keluarga baru ini. Berita kedua, berita tentang pernikahan atas Saudara Andrea Rungkat dan Saudara dari Irma Watung. Baktian peneguhan pemberkatan nikah mereka akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, tanggal 31 Oktober 2020. Bimbingan pernikahan mereka dimulai sejak bulan November tahun lalu. Mereka telah melewati, menimbang banyak keadaan, mengambil keputusan bersama keluarga, dan akhirnya tanggal 31 Oktober akan melangsungkan pernikahan. Bapak Ibu Saudara, kita mempertimbangkan, mendoakan mereka jika ada keberatan yang saya dapat disampaikan secara tertulis pada Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pernikahan Saudara Andrea Rungkat dan Saudari Irma Watung akan dilaksanakan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh mengambil saat teduh sekarang. Sekian.